warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Suwarni, guru PAI SD Impres Randomayang, sekaligus mahasiswa LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik. Sehat semua, Nak? Sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI ya. Yang kita laksanakan satu kali dalam 1 minggu. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar berdoa dulu, Nak. Siapa yang bisa memimpin doa? Gurunya berdiri gerak. Hormat gerak. Gerak. Bersalam kepada yang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di depan yang teratur. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya, Nak. Jadi kita berdoa itu sebelum memulai pembelajaran, Nak, supaya pembelajaran yang kita lakukan ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bertanya dulu. Mungkin ada anak yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Bu. Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya. Kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan belajar bersama di sekolah ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, mungkin anak-anakku ini pegang-pegang semua. Ayo satu kali dulu. Tepuk semangat. Oke, sudah senang semua? Sudah belajar? Oke. Jadi sebelum Ibu memasuki tujuan pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang pernah dengar kata Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna, Nak? Nama? Nama? Nama baik Allah. Ada berapa Asmaul Husna? Ya, betul sekali. Asmaul Husna itu ada 99. Ya, jadi dalam mempelajari Asmaul Husna itu, Nak, kita tidak harus cuma mempelajari saja Asmaul Husna. Ada hidup teladannya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, Ar-Rahman. Allah itu apa? Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman kira-kira? Allah Maha Penyayang. Berarti kita harus saling menyayangi. Ar-Rahim. Allah Maha apa? Pengasih. Berarti kita harus saling mengasihi. Kalau Al-Qudus, Allah itu Maha Suci. Berarti
Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi Asmaul Husna itu ada 99 ya. Jadi yang kita pelajari hari ini cuma berapa? 5. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik membuat karya berupa kaligrafi Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, nanti ini kita ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dan yang ketiga adalah membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Ya, itu tadi maksudnya Ibu, diteladani hidup Asmaul Husna. Jangan cuma dipelajari, oh Asmaul Husna itu ada 99, tetapi hidup teladannya harus kita tahu, nak. Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara diamalkan. Contohnya, kita harus selalu hidup bersih karena Allah itu maha suci. Kita harus hidup mandiri karena Allah itu maha apa? Maha sejahtera. Ya, jadi kira-kira karena pentingnya meneladani hidup Asmaul Husna, Ibu mau bertanya dulu. Apa yang terjadi seandainya kita tidak meneladani sifat Asmaul Husna? Apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya. Hidup mandiri meneladani Al-Aziz. Hidup mandiri meneladani Al-Aziz. Apa kira-kira yang kita dapatkan kalau kita tidak meneladani sifat Asmaul Husna? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya. Kalau kita tidak hidup tertib, maka hidup kita tidak teratur. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk depannya. Ya, betul sekali ya. Kalau kita tidak hidup mandiri, maka hidup kita tidak akan tertib, tidak teratur hidupnya. Contohnya, kalau kita bangun pagi, langsung melaksanakan bangun subuh ya, langsung melaksanakan salat subuh dulu. Habis salat subuh, kemudian membantu orang tua sebentar, bisa itu, masih bisa membantu orang tua. Laki-laki bisa menyapu halaman atau buang sampah, perempuan apa? Membersihkan dalam rumah, cuci piring. Kemudian mandi. Habis mandi, sarapan, baru pakai baju, kemudian berangkat ke sekolah. Teratur pekerjaannya tuh, karena hidup tertib, disiplin. Kalau setiap hari pekerjaan yang kita lakukan itu tertib, maka pekerjaan hidup kita akan teratur. Ada lagi, kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita tidak melakukan pengaplikasian Asmaul Husna? Bu, Ya, kalau kita tidak menjalani lisan, maka kita dijauhi teman. kalau apa belum tadinya? Kalau kita tidak menjaga lisan, maka kita tidak Maka kita dijauhi teman. oh iya, betul sekali, menjaga lisan. Ya dulu, ya tepuk tangan dulu untuk temannya nah. Wah, betul sekali, menjaga lisan. Lisan itu harus dijaga karena tanpa kita sadari terkadang temannya kita itu tersinggung dengan perkataannya kita. Ya, makanya lisan itu harus dijaga supaya temannya tidak tersinggung. Betul sekali yang dibilang temannya, lisan harus dijaga. Oke? Masih ada? Ibu, Ya. tidak diamalkan, tidak terbuka karena tidak hidup bersih. Oh iya, betul sekali. Itu meneladani sifat Asmaul Husna. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Iya, Al-Qudus, Maha Suci. Kalian harus bersih setiap hari. Kalian harus suci setiap hari. Ibu mau tanya dulu. Kalau kita mau bersih harus mandi. Kalau mandi memakai sabun, sampo. Giginya harus bersih. Kalau kita mau suci harus bersih. Kalau kita mau suci harus berwudu. Kalau mau bersih ya, orang yang
Makanya kita harus selalu bersih dan suci. Kalau mau suci, maka kita harus melakukan wudhu dulu terlebih dahulu. Oke? Oke, jadi anak-anak semua ini sudah paham semua ya tentang pengaplikasian tentang Asmaul Husna. Maka Ibu langsung saja masuk ke materi ya. Ya, jadi kita masuk ke pengertian Asmaul Husna dulu. Ya, kalau dibaca di atas, Asmaul Husna dibentuk dari kata al-asma, bentuk jamak dari kata al-isim, memiliki arti nama, dan al-husna berarti yang terbaik atau indah. Dalam hal ini, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna ada 99. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Jadi siapa yang menghafal Asmaul Husna, dia dijamin masuk surga. Jadi kita masuk ke Asmaul Husna yang pertama yang kita bahas. Ya, Al-Malik. Apa artinya Al-Malik? Al-Malik itu artinya Maha Merajai. Allah adalah penguasa atas semua makhluknya. Kita pindah yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Nah, coba Fahmi baca di atas. Dia milik tunggal segala kemuliaan dan dia memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya, betul sekali. Jadi Maha Mulia ya, dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan yang ketiga adalah Al-Qudus. Al-Qudus artinya Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala terbebas dari kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Yang keempat, As-Salam, Maha Sejahtera. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Jadi ini As-Salam ini kita selalu diayomi ya, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Mukmin, artinya Maha Pemberi keamanan. Sama tadi artinya dengan yang keempat. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Jadi kita tidak perlu takut dengan apa-apa, karena ada Allah yang menjaga kita. Begitu pula ketika kita mau berbohong atau apa, tidak boleh, karena ada Allah yang melihat. Ini teladan mulianya. Jadi teladan mulia Asmaul Husna itu maksudnya itu teladan mulia apa-apa yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari diambil dari Asmaul Husna. Teladan mulia namanya itu. Yang pertama, Al-Malik. Apa teladan mulianya Al-Malik? Menahan diri. Nah, kalau ada temannya seumpama dia salah berbuat kesalahan, dia apa dia? Dinasehati, ya betul, dinasehati supaya tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat lagi kedua kalinya. Karena manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Ya betul sekali Pak. Nah, dan yang ketiga, Al-Mukmin. Teladan mulianya apa? Hidup tertib. Nah, ini tadi yang dibahas Ibu. Kalau kita tertib hidupnya kita, maka hidupnya kita itu akan senang, karena teratur. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Kan ada aturan di sekolah kan? Jadi harus diikuti, tidak boleh dilanggar. Inilah kunci rasa aman di dalam masyarakat. Di masyarakat juga ada aturannya. Mengikuti aturan disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban merupakan salah satu meneladani Asmaul Husna Al-Mukmin. Oke, silakan dibentuk kelompok yang sudah dibentuk minggu lalu. Yang merasa tidak duduk pada kelompoknya, silahkan bertukar tempat. Ayo. Jadi ada tugas yang dikasih Nina.
Silahkan diberikan nanti tanda panah ya, karena tugasnya di sini ada tugas yang ibu berikan. Ini nanti kalian berikan tanda panah ya, karena di sini ini nak Asmaul Husna yang di sebelah kiri ini artinya bukan ini ya, yang di sebelahnya. Jadi kalian tarik nanti tanda panahnya. Oke? Tugas yang kedua ini perilaku terpuji yang mencerminkan sikap Asmaul Husna yang tadi dibahas. Itu namanya teladan mulia. Asmaul Husna yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat apa? Ini kayak Al-Qudus. Al-Qudus itu apa itu kira-kira? Apa? Kita harus selalu cinta kebersihan. Ya, betul sekali. Jadi sekarang ibu bagi tugasnya ya. Silahkan dikerja, silahkan berdiskusi dengan temannya, ya. Silahkan berdiskusi dengan temannya. Jangan dikerja sendiri-sendiri. Harus kerja sama ya. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan. Jadi dalam mengerjakan tugas ini ibu memberikan waktu selama 20 menit. Selesai dan tidaknya, kalau sudah selesai waktunya nak, harus ya, harus selesai, tidak ada alasan. Kita lanjut ya. Silahkan, karena sudah selesai semua, silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Siapa yang mau ditunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Silahkan berdiskusi dulu. Siapa yang mau ditunjuk? Sudah berdiskusi. Nah, kelompok sini siapa yang mau ditunjuk? Siapa? Gila. Oh, Gila. Ya, kelompok 2 siapa? Fahmil. Ya, kelompok 3 siapa? Fadilham. Ya. Sekarang siap-siap ya. Disiapkan memang pekerjaannya. Jadi bisa maju ke depan atau di meja saja? Di meja. Oke. Ya, saya persilahkan dulu kelompok 1. Sebelum kelompok 1 membaca, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 karena ya, silakan Kila. Diri Kila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya, apa hasilnya Kila? Itu tadi
Betul sekali. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kila. Ya. Tugas yang kedua tadi apa? Tentang teladan mulianya, perilaku terpujinya. Siapa yang bisa baca? Dilanjutkan bacaannya. Ya, ya, dibaca. Contoh perilaku terpujinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qudus, mandiri teratur. Al-Qudus, contoh perilaku terpujinya. Ingatkan temannya ya. Mandiri teratur, menyapu rendah hari. Ya, rendah hati. Yang kedua. Al-Malik, contoh perilaku terpuji. Ya, berikan tepuk jempol dulu untuk kelompok 1. Tepuk jempol. 2 jempol. Untuk gadis. Jempol, jempol, jempol. Iya, selanjutnya siapa yang berani? Kelompok berapa lagi yang mau? Peserta. Al-Aziz, maha mulia. Iya, betul sekali. Ya, tugas yang kedua. Siapa yang mau membaca? Ya. Nah, nada ya. Baca nada. Cinta kebersihan. Ya, baca contoh perilaku terpujinya. Contoh perilaku terpujinya. Ya. Cinta Ya, kebersihan. kasih keras. Al-Malik, Ya. contoh perilaku terpujinya. Menahan diri. Ya. Assalam, Ya. contoh perilaku terpuji. Menjaga. Kasih tepuk wow dulu untuk kelompok 2. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, wow, oke. Iya. Bagaimana hasil temannya tadi? Apakah sama? Hah? Sama? Tidak? Oh, ada perbedaannya? Ya. Jadi tetap ada perbedaan ya di perilaku terpujinya ya. Beda-beda tadi perilaku terpujinya ya. Memang seperti itu nah, tapi semuanya sudah benar. Itu masih benar ya karena semuanya sudah berkaitan. Di kelompok 1 tadi contoh perilaku terpujinya itu saya lihat Al-Qudusnya itu mandi teratur, menyapu. Betul sudah itu. Karena itu semua perilaku hidup bersih. Yang kedua tadi assalam, contoh perilaku terpujinya tadi tenang ketika berada di acara, tertib belajar di kelas. Iya betul. Yang ketiga, contoh perilaku Al-Malik tadi, perilaku terpujinya apa? Menahan emosi ketika marah. Bagus sekali tadi jawabannya itu. Menahan emosi ketika marah. Ya, itu yang jempol sekali ya. Tidak mengganggu teman. Itu juga bagus sekali tadi itu contoh perilaku terpujinya. Yang keempat Al-Mu'min, contoh perilaku terpuji yang diberikan contoh tadi kelompok 1. Santun, berkata sopan. Iya, karena lisan itu harus dijaga. Al-Aziz yang kelima, senang membantu orang beribadah. Kita harus istiqamah beribadah, ya. Jadi semua jawabannya tadi itu nak sudah benar semua. Alhamdulillah anak-anakku semua ini sudah pintar-pintar semua mengerjakan tugas, diberikan tanggung jawab dari ibu guru, semua bertanggung jawab ya. Ibu nilai mulai dari kerjasamanya tadi sudah bagus. Gotong royong kerjasamanya, tidak ada yang egois dalam mengerjakan tugas, bekerja sama dengan baik ya. Semua pintar-pintar semua, cerdas-cerdas semua ya. Ayo kita sama-sama kasih tepuk jempol dulu untuk semuanya. Tepuk jempol. 2 jempol untuk semua. Jempol, jempol, jempol. Oke. Jadi sebelum ibu lanjut, ibu mau kasih tugas secara individu dulu. Karena tadi tugas kelompok
Berarti apa dia? Hah? Apa nama Asmaul Husnanya? Al-Qudus ya. Kalian taruh di situ Al-Qudus. Nah, silakan dikerja ke nomor selanjutnya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sudah semua nak? Ya. Kalau sudah semua, silakan dikumpul materi. Satu orang ya, satu orang ya. Maju ke sini. Oke. Jadi tadi ini sudah Ibu kasih kuis secara perorangan ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita ini, Ibu mau tes dulu kemampuannya kembali. Ibu mau tanya ulang ya. Ada 5 tadi Asmaul Husna yang kita pelajari. Apa arti dari Al-Qudus? Apa artinya Al-Qudus? Assalam. Maha sejahtera. Sejahtera. Al-Malik. Ya betul. Al-Mu'min. Maha kemampuan. Memberi kemampuan. Dan Al-Aziz apa artinya? Maha mulia. Dan jangan lupa ya, teladan mulia atau yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak boleh dilupa itu. Nah, itu yang sangat penting. Karena kita mempelajari Asmaul Husna, maka kita harus mengetahui juga teladan mulianya. Sebelum Ibu lanjut di pembelajaran ini, siapa yang bisa memberikan contoh yang sudah melaksanakan teladan mulia di rumahnya? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ya. Hidup mandiri meneladani Al-Aziz. Iya, hidup mandiri meneladani Al-Aziz. Berarti Gila ini sudah hidup mandiri di rumahnya ya? Ya, betul sekali. Ada lagi? Saya Bu, Ya. kalau kita tidak hidup tertib maka